mohon izin berdiri ya Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia, mari berjaya, mari berjaya. Itu semangat. Oke. Maksudnya gimana nih? Kerjanya next atau lagi gini? Yang mana? Kalau untuk ini kreatif ya, topiknya ekonomi kreatif ya. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Qul ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali pagi ini saya hadir di tempat ini. Ini saya sudah tinggalkan kira-kira berapa tahun Pak Didi saya di sini? Angka 20 tahun 87 saya di wisuda. Jadi sudah sekitar 30 tahun. Tapi tahun lalu saya sudah kembali. Sebelum saya mulai, tadi Pak Irfan sudah menyinggung mengenai masalah government dan diwakili oleh OJK. Nah, karena OJK ini lembaga baru, saya perlu informasikan terlebih dahulu. Apa sih OJK? Jangan sampai nanti disingkat ojek gitu ya. Padahal OJK itu Otoritas Jasa Keuangan atau di luar negeri sebutnya dengan Financial Services Authority. Jadi suatu lembaga atau otoritas begitu besar karena mengawasi dan mengatur seluruh lembaga keuangan Indonesia. Jadi seluruh lembaga keuangan Indonesia itu harus patuh terhadap OJK. Jadi saya kebetulan sekarang sebagai Kepala Departemen Perbankan Syariah. Jadi OJK itu fungsinya mengatur dan menguasai industri keuangan di Indonesia. Jadi paling tidak boleh dikategorikan dikelompokkan ada 3. 1 itu perbankan, 2 itu industri keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan ketiga adalah pasar modal. Jadi seluruh ketiga kompartemen ini diawasi oleh OJK. Nah, untuk saya, kebetulan perbankan itu di Indonesia sudah ada 2 sistem, ya. 1 sistem yang konvensional, 1 sistem syariah. Nah, untuk perbankan syariah itu di bawah saya semua. Saya mengatur, menguasai perbankan saya di Indonesia. Nah, sebelumnya fungsi yang mengatur dan menguasai bank itu adalah Bank Indonesia. Tetapi sejak tahun lalu, ya tahun 2014 itu sudah dipindahkan ke OJK, sehingga terhitung tahun lalu untuk mengatur dan mengawasi bank di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tidak lagi di Bank Indonesia. Seperti itu. Kemudian waktu saya menerima undangan dari Pak Irfan untuk bicara di forum ini, saya terus terang juga agak bingung. Ini topik yang baru bagi saya. Gitu ya. Topiknya mengenai ekonomi kreatif dan pemuda, dan bagaimana dikaitkan dengan peran OJK dalam mengembangkan perbankan syariah. Ya, tapi saya coba membuat slide sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan apa yang diharapkan oleh dari IPB seperti itu. Dan kebetulan topik yang maka saya sampaikan ini beberapa tadi sudah sampaikan oleh Pak Yusman sebenarnya, tapi saya ulangi kembali. Jadi saya mencoba diawali dari potensi Indonesia dari sisi demografis. Di tahun 2014, 67% penduduk merupakan kelompok usia produktif. Jadi mulai umur 15-19 sampai umur 60-64. Ini posisinya 67%. Artinya memang peluang besar nih, terutama di sisi pemuda umur 15-19, katakanlah kalau kita kategorikan di kelompok tersebut. Ini data dari Bappenas tahun 2014. Kemudian berdasarkan grafik ini, kita melihat bahwa tahun 2010 sampai 2030 kalau kita lihat di sini ya, ini angka usia produktif semakin meningkat. Kemudian dependensi rasio juga semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa Indonesia diproyeksikan akan mendapat bonus demografi yang akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Cuma di sisi lain, tadi singgung juga Pak Yusman, bahwa tingginya kelompok usia produktif ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam
penyediaan lapangan pekerjaan. Nah ini kita harus memanfaat benar-benar nih, momennya 2010-2030 pertama. Kemudian apa sih ekonomi kreatif tersebut? Saya mulai kembali sampaikan Pak Usman tadi, bahwa ekonomi kreatif adalah gelombang tempat tahapan pembangunan ekonomi setelah ekonomi pertanian, industri, dan informasi yang akan menjadi sektor ekonomi yang penting pada masa depan karena berbasis kreativitas dari orang-orang kreatif yang merupakan sumber daya terbarukan. Kemudian ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Ini saya ambil dari definisi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2015. Jadi kalau kita gambarkan di sini bisa dilihat bahwa ini setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi, berikutnya adalah ekonomi kreatif. Jadi sekarang Anda ini berada dalam zaman yang ekonomi kreatif. Ya. Tentunya tidak melupakan ekonomi pertaniannya. Gitu. Karena ada anekdot, dosen IPB itu bisa kerja di mana saja, kecuali Departemen Pertanian. Kebanyakan begitu, banyak kerja di mana-mana kecuali Kementerian Pertanian. Sehingga tantangan tersendiri sekarang angkatan kita di sini memikirkan bagaimana supaya petani kita juga semakin maju. Nah ini mengapa ekonomi kreatif? Nah kita berharap, tadi Pak Iman sudah menjelaskan bahwa ekonomi kreatif itu memberikan kontribusi ekonomi dan dapat memberikan citra dan identitas bangsa serta merupakan sumber daya terbarukan, menciptakan inovasi kreativitas dan memberikan dampak sosial untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi ke depan, ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi salah satu andalan dalam penciptaan lapangan usaha bagi penduduk usia produktif Indonesia. Ini tidak lepas, sangat erat hubungannya antara pemuda ya, usia produktif dengan ekonomi kreatif. Ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian bagaimana hubungan dengan ekonomi syariah? Kita lihat dari informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa ada 15 subsektor ekonomi kreatif. Pertama adalah periklanan, kemudian penerbitan, desain, kerajinan, mode, kuliner, radio dan televisi, film, video dan fotografi, permainan interaktif atau game interaktif, teknologi informasi, arsitektur, seni pertunjukan, musik, penelitian pengembangan dan seni rupa. Nah, bagaimana hubungan ekonomi syariah? Nah, kita berharap semua subsektor ekonomi kreatif ini itu harus dilandasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Yang bagaimana tadi di tayangan yang video tadi sudah terinformasikan anti riba, anti gharar dan anti maisir, paling tidak seperti itu yang biasa disingkat dengan maghrib, maisir, gharar dan riba, ya, seperti itu ya. Nah kita berharap nanti dari 15 subsektor ini akan tercipta misalnya kok iklan-iklannya tentu yang kreatif, yang bernuansa Islami, jangan sampai melanggar prinsip kaidah Islam. Misalnya kaitan juga dengan masalah pakaian yang harus sesuai dengan kaidah Islam. Sekarang sudah semakin berkembang nih ya. Kemudian juga buku-bukunya sudah Islami. Kemudian obat-obatannya demikian. Makanan juga harus halal. Kemudian juga ada kosmetik yang juga yang harus halal. Kemudian ada film-film Islami dan game-game interaktif yang Islami, dan tentunya dari sisi kami sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk pengembangan ekonomi syariah ada bagaimana supaya keuangan syariah, keuangan itu harus berdasarkan prinsip syariah. Jangan sampai melanggar prinsip syariah. Jadi kita berharap subsektor ekonomi kreatif ini semuanya dapat berlandaskan berdasarkan prinsip syariah, sehingga syariah itu menjadi lifestyle, bukan hanya lifestyle tadi menjadi gaya hidup. Bukan hanya dari sisi pakaiannya Islami, makanannya juga harus Islami. Kemudian juga transaksi keuangannya harus Islami juga, perbankannya juga harus menggunakan prinsip syariah seperti itu. Jadi kita berharap sesuai dengan perintah Al-Quran, udkhulu fisilmi kafah. Maksudnya kamu Islam secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sekedar Anda sholat, kemudian zakat, puasa, tetapi transaksinya menggunakan perbankan yang bukan yang syariah, itu perbankan konvensional. Kita berharap perbankannya juga perbankan yang syariah. Seperti itu. Nah, karena saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia itu sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 92. Tetapi perkembangannya semakin pesat sejak adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Kita pertumbuhan terbesar di dunia, tertinggi di dunia, bahkan pernah rata-rata di atas 40%. Cuma ternyata
dalam dua tahun terakhir ini, terutama tahun 2014, itu pertumbuhannya semakin menurun. Mengapa semakin menurun untuk pertumbuhan syariah? Karena memang syariah itu erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita tahu tahun 2014, tahun 2015, terutama 2015 ini, pertumbuhan ekonomi itu semakin menurun. Sehingga tentunya ini berdampak terhadap pertumbuhan dari perbankan syariah. Sekarang ini jumlah bank syariah ada 12 bank umum syariah, termasuk ada di sini BNI Syariah. Ada 22 unit usaha syariah. Unit usaha syariah adalah suatu divisi di bank konvensional yang menjalankan operasional berdasarkan di syariah. Contohnya adalah Bank Permata, CIMB Niaga, kemudian Bank Danamon, dan rata-rata bank dari pembangunan daerah. BPD itu rata-rata punya unit usaha syariah. Jadi jumlahnya ada 22. Kemudian untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS itu ada 162. Dan posisi terakhir 2015 triwulan ketiga untuk asetnya 282 triliun, untuk dana pihak ketiga 219 triliun, dan pembiayaan 208 triliun. Nah, kita berharap bagi tahun 2016 itu semakin meningkat. Ya. Nah, kita tahu, saya katakan 2015 pertumbuhan kita tuh diperkirakan hanya 4,7%. Tetapi kita berharap tahun depan 2016 akan semakin meningkat. Ya. Ini IMF memproyeksikan 5,2%, World Bank 5-5,3%, kemudian ADB 5,3%, BI 5,2-5,6%, OJK 5,1-5,3%, dan APBN 5,3%. Nah, kita berharap ini berarti lebih tinggi dari tahun sebelumnya atau tahun ini. Mudah-mudahan ini akan berdampak terhadap perbankan syariah. Jadi perbankan syariah akan semakin berkembang. Tentunya ini merupakan cermin dari pertumbuhan ekonomi yang juga berkembang, termasuk tentunya pertumbuhan dari ekonomi kreatif. Nah, kita memproyeksikan bagaimana prospek perbankan syariah tahun depan. Kita bikin senario. Ini saya juga dibantu oleh teman-teman dari IPB yang bekerja sekali OJK untuk bagaimana memproyeksikan perbankan syariah ke depan. Ini ada 3 senario pesimis, moderat, dan optimis. Nah, total aset untuk pesimis itu kira-kira 348 triliun pada akhir tahun 2016. Kemudian untuk moderat itu 387 triliun, dan untuk optimis 425,89 triliun. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai, mudah-mudahan juga tercapai yang senario optimis. Tentunya kita berharap nanti ada pertumbuhan ekonomi berkembang, termasuk pertumbuhan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana arah kebijakan kita untuk mendukung ekonomi kreatif ini di sisi perbankan syariah? Paling tidak kita ada 4 aspek, 4 kelompok arah kebijakan. Yang pertama, memperkuat sinergi kebijakan antar otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lain dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. Kita tahu pengembangan perbankan syariah Indonesia itu selama ini itu bottom up, dari bawah, mulai dari Bank Indonesia tahun 92, kemudian dari masyarakat juga demikian, tetapi belum dari pemerintah, belum dari top down. Nah, kita berharap kita sudah melakukan roadmap perbankan syariah. Mudah-mudahan tadi kita berharap tahun ini, tapi mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisir. Itu terbentuk namanya Komite Nasional Keuangan Syariah. Seperti halnya di Malaysia, seperti halnya di Inggris, itu peran dari pemimpin pemerintah sangat tinggi. Sehingga kita berharap top down. Mengapa perlu top down? Karena pengembangan perbankan syariah itu sangat kaitan dengan sektor lain. Permasalahannya kadang-kadang bukan ada di perbankan syariahnya, tapi di sektor lainnya. Katakanlah masalah pajak. Ini kalau OJK itu tidak punya wewenang masalah pajak, ada di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, tentunya kalau ada peran dari katakanlah presiden, minimal wakil presiden yang memerintahkan, tolong itu Dirjen Pajak ini untuk pajak perbankan syariah harus ada treatment khusus. Seperti halnya di Malaysia, bahkan di Inggris itu pajak itu untuk ekonomi syariah perbankan syariah itu ada treatment khusus gitu. Sehingga perbankan syariah lebih bisa berkembang. Nah, kita berharap tahun depan bisa didirikan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah dipimpin oleh minimal wakil presiden, betul-betul dipimpin oleh presiden, sehingga ini akan bisa mendukung pengembangan bahasa akan lebih baik lagi. Yang kedua, meningkatkan daya saing perbankan syariah. Nah, kita memfokuskan meningkatkan kualitas layanan dan keraguan produk dan aktif perusahaan dan kelembagaan masyarakat. Kita berharap produk perbankan syariah itu lebih kreatif, bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat, termasuk keinginan dari ekonomi kreatif tadi gitu. Sehingga saya selalu keep in touch dengan perbankan syariah, termasuk dengan Pak Imam, supaya bagaimana produk ini sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga dengan demikian itu akan bisa mendorong pengembangan perbankan syariah.
Juga meningkatkan kualitas serta kualitas SDM-nya harus juga baik, termasuk IT-nya. Juga memperkuat modal, memperbaiki efisiensi, dan memperbaiki struktur dana. Karena struktur dana bangsa itu sekarang relatif masih lebih mahal dari bank konvensional. Kita berharap, katakanlah seperti BUMN bisa mendapatkan dananya di bank syariah. Karena kalau bisa seperti bank syariah, ini bisa meningkatkan permodalan di bank syariah, sehingga bisa lebih berkembang bank syariah. Yang ketiga, memperbesar basis nasabah. Nah, ini kita perlu meningkatkan literasi dan preferensi di masyarakat untuk mendapatkan dana di bank syariah, untuk memanfaatkan jasa perbankan syariah. Selama ini selalu digembar-gemborkan Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tetapi ternyata bank syariahnya share-nya hanya 5%. Padahal tadi disampaikan Indonesia 252 juta. Kalau misalnya orang Islam 80%, mestinya tuh 50%. Porsi kita itu 80% bank syariah dibanding bank konvensional, tapi baru 5%. Saya nggak tahu di sini yang punya rekening bank syariah siapa saja gitu. Saya berharap semua sudah punya rekening bank syariah. Tetapi masyarakat luas seperti apa? Oleh karena itu kita perlu meningkatkan literasi, meningkatkan kegiatan edukasi, meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai perbankan syariah, sehingga mereka akan semakin paham masyarakat, sehingga makin mau memanfaatkan jasa perbankan syariah. Sehingga share-nya mestinya tidak hanya 5%, paling nggak tuh bisa 80% harusnya, karena Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Harusnya itu bank syariah juga demikian. Dan terakhir, harmonisasi ketentuan bersifat cross-sektoral serta pengawasan lebih terintegrasi. Nah, sekarang di OJK, pengawasan baik itu perbankan, asuransi, pasar modal, yang syariah semua ada di OJK. Nah, kita berharap ini akan semakin harmonis sehingga bisa lebih mendorong sinergi antara ketiga kompartemen ini. Nah, ini bagaimana perannya? Nah, kita ingin supaya paling tidak bisa mengatasi isu strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada 7 isu strategis pengembangan ekonomi kreatif. Di mana bank syariah bisa mengisi? Paling tidak, bank syariah bisa mengisi di nomor 4, misalnya gitu. Ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif. Nah, kita berharap nanti teman-teman yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif bisa melalui jasa perbankan syariah. Nah, kita berharap juga bank syariah bisa lebih membuka pintunya untuk melayani teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, khususnya pemuda yang punya kegiatan ekonomi kreatif. Sehingga dengan demikian perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan syariah, terutama terkait isu penyediaan pembiayaan dan cash management yang sesuai kebutuhan dan pembinaan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif. Karena memang perbankan syariah itu unik ya, dia tidak hanya memberikan dana, tapi juga memberikan pelatihan kepada nasabahnya, karena nasabah sebagai mitranya. Nah, ini kita lihat juga di sini kelas menengah terus meningkat. Ini sekarang sudah 170 juta. Tahun 2000 datanya ada diperkirakan tahun 2030 dengan senario pertumbuhan GDP 5-6% itu jumlahnya 135 juta. Sementara untuk senario pertumbuhan GDP 7% itu 170 juta yang kelas menengah. Nah, ini kita juga lihat sekarang ada fenomena kebangkitan ekonomi Islam. Meningkatnya kelas menengah, terutama agama Islam, semakin religius dan semakin meningkatnya gaya hidup syariah. Sekarang sudah banyak ya, misalnya kegiatan-kegiatan di fashion. Sekarang semua sudah syariah, hotel syariah, wisata syariah, fashion sudah syariah, bahkan ada spa syariah, ada juga pijit syariah. Jadi semuanya harus serba syariah. Sehingga kita ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup dari masyarakat kita. Jadi semuanya harus serba syariah, sehingga kita ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup dari masyarakat kita. Dengan semakin banyak umat Islam yang masuk dalam middle class income, mendorong kewirausahaan umat Islam termasuk ekonomi kreatif berbasis syariah, sehingga bank syariah harus mampu menyediakan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kita selalu mendorong bank syariah untuk ke arah tersebut. Nah, ini kita lihat di sini wisata syariah, perumahan juga Islami, barangkali juga masalah nanti. Saya kira perumahan sudah ke arah Islami gitu. Kemudian juga dari busana Muslim, kemudian ada kosmetika, obat-obatan makanan halal, serta buku-buku majalah Islam. Ini kita ingin menjadikan syariah menjadi gaya hidup dari masyarakat kita. Selain itu, bank syariah juga harus berperan dalam capacity building di bidang kewirausahaan, mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda dalam bidang ekonomi kreatif. Ini kita OJK tentunya punya kepentingan seperti ini. Kita mendorong bank syariah untuk bisa mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Itu untuk yang ekonomi kreatifnya. Sementara bagaimana dengan kepemudaannya, tentunya juga ada hubungan yang erat. Dan kita sekarang tahu bahwa model pengembangan ekonomi kreatif
sekarang yang digunakan itu diubah. Tidak lagi dari menggunakan model triple helix, tetapi menjadi quad helix. Jadi ada peran dari pemerintah, peran dari swasta, intelektual, dan komunitas. Nah sekarang dengan model ini pemain ekonomi kreatif dilakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, intelektual, dan komunitas. Dan kita selalu tahu bahwa peran komunitas, khususnya pegiat ekonomi syariah itu sangat besar dalam pengembangan perubahan syariah. Tentunya peran dari anak-anak muda dalam pengembangan ekonomi syariah ini juga sangat penting. Tadi saya tanya Pak Zainal, apakah sudah ada FOSE di sini? Ternyata alhamdulillah sudah ada FOSE. Bahkan IPB beberapa kali memimpin sebagai ketua dari FOSE tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu semakin punya concern dalam pengembangan ekonomi syariah, yang tentunya ekonomi syariah juga erat kaitannya dengan ekonomi kreatif. Jadi kita berharap ke depan supaya ekonomi kreatif juga berdasarkan visi syariah. Dan OJK sebagai otoritas sangat mendukung bank syariah, bukan dari bank syariah, juga dari keuangan syariah lainnya untuk mendukung bagaimana ekonomi kreatif bisa berkembang di Indonesia. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti akan lebih kita perdalam dalam tanya jawab dan berdiskusi. Dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bapak. Di beberapa hal ya tadi yang sudah beliau sampaikan, saya tertarik tuh menyoroti iklan Islami. Saya melihat yang paling Islami baru satu, iklan rokok, karena paling jujur, merokok membunuhmu. Nah itu saya kira paling jujur ya.